Tanda binatang buas. Mungkin salah satu misteri paling terkenal, sekaligus paling sering disalahpahami dari Alkitab. Sebenarnya apa sih ini? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan menelusuri sebuah sudut pandang interpretasi yang mencoba memecahkan kode ini, langkah demi langkah. Yuk kita mulai. Oke, jadi begini alur penelusuran kita. Kita mulai dari misterinya dulu, terus kita coba jadi detektif untuk mengidentifikasi siapa binatang buas ini. Setelah itu, kita akan bandingkan dengan apa yang disebut sebagai tanda otoritas Tuhan, mengungkap tanda palsunya, dan diakhiri dengan apa artinya semua ini bagi pilihan terakhir kita. Baik, kita langsung masuk ke bagian pertama. Titik awal dari semua ini adalah satu pertanyaan besar. Pertanyaan yang menjadi inti dari seluruh argumen yang akan kita bedah bersama. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, sumber yang kita kaji menyarankan kita untuk nggak langsung fokus ke tandanya. Logikanya sederhana. Sebelum kita tahu apa tandanya, kita harus tahu dulu dong siapa atau kekuatan apa yang disebut binatang buas yang mempromosikan tanda itu. Ini langkah pertama yang paling krusial. Sekarang kita masuk ke fase investigasi. Bayangkan kita punya daftar petunjuk dari kitab Wahyu pasal 13. Sumber ini menggunakan petunjuk-petunjuk ini layaknya sebuah checklist detektif untuk mengidentifikasi kekuatan ini. Mari kita lihat petunjuknya satu persatu. Disinilah semuanya mulai terhubung. Menurut tafsiran ini, laut dalam bahasa nubuat itu artinya wilayah yang padat penduduknya. Dalam hal ini, Eropa Barat. Lalu 42 bulan kenabian setelah dihitung menjadi 1260 tahun yang dipetakan ke periode 538 sampai 1798 Masehi. Dan luka yang mematikan, ini ditafsirkan sebagai peristiwa spesifik saat Paus ditangkap oleh Jenderal Napoleon. Kutipan ini dipakai untuk memperkuat argumen. Idenya adalah kepausan itu bukan sekedar melanjutkan, tapi benar-benar mewarisi pusat kekuasaan dan ibu kotanya, yaitu Roma, langsung dari Kekaisaran Romawi Pagan. Jadi ada kesinambungan yang jelas di sana, baik secara geografis maupun otoritas. Tentu saja, investigasi ini nggak akan lengkap tanpa membahas petunjuk paling ikonik, angka 666. Sumber ini menyebutnya sebagai bilangan seorang manusia dan mengaitkannya dengan pemimpin dari kekuatan ini. Yuk kita lihat bagaimana perhitungannya. Jadi, begini cara hitungnya. Sumber ini mengambil salah satu gelar historis kepausan, yaitu Vicarius Filii Dei, yang artinya wakil putra Allah. Nah, kalau kita ambil huruf-huruf yang punya nilai dalam angka Romawi, seperti V itu 5, C itu 100, D itu 500, dan kita jumlahkan semuanya, totalnya pas, 666. Jadi, berdasarkan semua petunjuk ini, kesimpulan dari interpretasi tersebut adalah binatang buas dalam Wahyu 13 adalah kepausan. Oke, sebelum kita mengungkap apa tanda si binatang buas, sumber ini sengaja membangun sebuah kontras. Logikanya, untuk bisa mengenali yang palsu, kita harus tahu dulu dong seperti apa yang asli. Jadi, apa sih tanda otoritas Tuhan menurut interpretasi ini? Jawabannya, menurut tafsiran ini, adalah Sabat hari ke-7. Sabat di sini dipandang lebih dari sekedar hari istirahat. Ia diidentifikasi sebagai metrai resmi Tuhan, sebuah pengingat abadi akan kuasanya sebagai pencipta langit dan bumi. Inilah simbol otoritasnya. Nah, disinilah kedua alur pemikiran ini bertemu. Kalau Sabat adalah tanda Tuhan yang asli, maka tanda binatang buas menurut argumen ini pastilah sebuah tanda tandingan. Sebuah hari suci palsu yang dibuat oleh otoritas lain sebagai tandingannya. Kunci dari argumen ini ada pada kutipan-kutipan seperti ini. Sumber ini menyoroti pernyataan dari A Doctrinal Catechism yang pada dasarnya mengatakan bahwa perubahan hari ibadah dari Sabtu ke Minggu adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh gereja dan diakui tidak bersumber dari otoritas Alkitab. Kalau tadi belum cukup, kutipan kedua ini lebih tegas lagi. Di sini, sumber ini menggarisbawahi klaim bahwa pemindahan hari ibadah itu sendiri justru menjadi tanda atau bukti dari otoritas gereja. Bagi penafsir ini seperti pengakuan yang mereka cari-cari selama ini. Jadi, kalau kita sandingkan, konfliknya jadi sangat jelas. Di satu sisi, ada Sabat hari ke-7, yang diklaim datang dari perintah Alkitab dan mewakili otoritas Tuhan. Di sisi lain, ada ibadah hari Minggu, yang diklaim datang dari tradisi gereja dan menjadi tanda otoritas kepausan. Pilihan di antara keduanya, menurut pandangan ini, adalah pilihan antara dua sumber otoritas yang berbeda. Oke, kita sampai di bagian akhir. Lalu, apa sih artinya menerima tanda ini? Apakah ini soal chip atau tato fisik? Nah, menurut sumber yang kita kaji, ini sama sekali bukan tentang hal fisik, melainkan sesuatu yang simbolis. Begini penjelasannya.
Di dahi itu melambangkan keyakinan, keputusan sadar dari pikiran. Sementara di tangan melambangkan tindakan atau kepatuhan kita, mungkin karena alasan pekerjaan atau tekanan sosial. Dan yang paling krusial, sumber ini menegaskan bahwa saat ini tidak ada seorang pun yang memiliki tanda itu. Isu ini baru akan menjadi ujian terakhir di masa depan, yaitu ketika ibadah hari Minggu dipaksakan oleh hukum. Jadi, pada akhirnya, seluruh penjelasan yang rumit ini mengerucut pada satu hal, sebuah pilihan ibadah sebagai simbol kesetiaan. Dalam kerangka berpikir ini, hari yang kita pilih untuk kita sucikan menunjukkan kepada siapa kita memberikan kesetiaan dan otoritas tertinggi kita. Kita akhiri dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Berdasarkan penelusuran yang kita kaji, ini bukan sekedar soal hari apa dalam seminggu. Ini adalah pertanyaan tentang siapa yang kita akui sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita, perintah Tuhan atau tradisi manusia.